Halo semuanya, selamat datang di segmen Creepytoon, di mana gue bakal membahas berbagai hal-hal creepy yang ada di dunia kartun. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal membahas makhluk-makhluk aneh dan mengerikan yang ada di jurnal ketiga kartun Gravity Falls part kedua. Sebelumnya gue sudah pernah membuat pembahasan ini. Kalau misalnya kalian belum nonton part pertamanya, kalian bisa langsung cek aja di channel gue atau klik di pojok kanan atas. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari makhluk dengan nama dan sekaligus konsep yang paling aneh. The Leprechauns. The Leprechauns adalah makhluk perkawinan silang antara leprechaun dan unicorn. Yes, gue yakin kalian semua udah pernah melihat makhluk konyol ini, karena ia pernah muncul dalam serial utama, yaitu ketika Dipper sedang berusaha meyakinkan kedua agen pemerintah mengenai keanehan yang ada di Gravity Falls. Tetapi mereka malah jadi tidak tertarik melihat gambar makhluk ini. Ini semakin menunjukkan kalau makhluk ini memang sangatlah konyol dan juga aneh. Tetapi gue bakal tetap membahas mengenai makhluk ini. So, The Leprechauns dapat ditemukan di dekat pelangi dan kotak sereal manis. Gue gak tahu persis tempat ini berada di mana, tapi yang jelas ini bukanlah tempat yang sama seperti para unicorn tinggal. Ford mengatakan kalau makhluk ini membuatnya sangat frustasi. Hampir semua aspek yang ada di dalam makhluk ini sangatlah menyebalkan. Ford pertama kali bertemu dengan makhluk ini ketika ia sedang mencari daun clover keberuntungan untuk eksperimennya. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan The Leprechauns. Ford mencoba untuk melempar makhluk ini, tetapi ia malah langsung kembali kepadanya. Tanduk dari makhluk ini dapat mengeluarkan sebuah musik Danny Boy yang sangat menjengkelkan. Dan dari jenggotnya keluar sebuah koin emas yang sebenarnya itu hanyalah sebuah plastik. Selain sangatlah konyol, makhluk ini bisa dibilang juga sangatlah menyebalkan. Stomach Face Duck. Stomach face duck atau bebek berwajah perut adalah seekor bebek yang mengalami kelainan fisik. Tidak diketahui bagaimana kelainan dari makhluk ini dapat terjadi. Ford pertama kali bertemu dengan makhluk ini ketika ia sedang mengunjungi air terjun yang ada di Danau Gravity Falls, di mana ia sempat melihat sekumpulan bebek yang sedang berkumpul. Memang kalau misalnya kita melihat gambar yang ada di jurnal ketiga, makhluk ini terlihat biasa saja, dan malah kayak mirip seekor entok. Tetapi hal yang membuat makhluk ini mengerikan selain dari cacat fisik adalah kita bisa melihat organ dalam tubuhnya. Yes, karena kepala bebek ini berada di perut dan ia tidak memiliki leher, maka dari itu kita bisa melihat organ dalam dari makhluk ini ketika ia sedang membuka mulutnya. Meskipun begitu, makhluk ini memiliki perilaku yang tidak jauh berbeda dengan bebek yang lain. Ford mengatakan kalau makhluk ini bisa saja dijadikan hewan peliharaan selama sang majikan bisa terbiasa dengan pemandangan mengerikan ketika ia sedang membuka mulut. The Question Quail. The Question Quail adalah seekor burung yang memiliki tanda tanya di atas kepalanya. Makhluk ini juga mengeluarkan suara seperti who, where, why, and when. Ya, intinya kata-kata yang bisa digunakan untuk pertanyaan. Dan ya, mungkin itu aja sih hal yang bisa dijelaskan dari makhluk ini. Berikutnya ada Cowl. Cowl adalah seekor burung hantu yang memiliki wajah seekor sapi. Dijelaskan kalau makhluk ini mengeluarkan telur mereka dengan dilapisi susu. Dan udah, cuman itu aja sih penjelasannya. Berikutnya, Octopus. Sebenarnya nggak ada penjelasan dari makhluk ini karena menurut Ford makhluk ini terlalu bodoh untuk dipelajari. Padahal menurut gua makhluk ini kayak cukup menarik sih ketimbang Cowl ataupun peri memuntah gitu. Tapi intinya makhluk ini adalah seekor elang yang memiliki paruh dan kaki berbentuk tentakel. Kalau dilihat-lihat dan dibayangkan makhluk ini sebenarnya cukup creepy ya. Berikutnya, aduh ini makin konyol aja sih. Woodpeckers. Gue sebenarnya bingung kenapa Ford memasukkan makhluk ini. Karena pada dasarnya Woodpeckers ini semacam burung woodpecker yang dia tuh menghinggap di woodpecker yang lain. Jadi ya intinya tuh ini woodpecker kecil yang sedang mencari kutu yang ada di burung woodpecker besar yang lain. Ini jatuhnya lebih ke fenomena aneh gak sih ketimbang makhluk aneh? Dan malah kayaknya bukan aneh sih, ini malah hal yang normal bukan? I don't know. Oke, sebelumnya kita sudah melihat berbagai macam makhluk-makhluk aneh dan konyol. Sekarang kita masuk ke makhluk yang cukup mengerikan. Kita mulai dengan makhluk yang cukup terkenal, yaitu The Undead. The Undead atau nama lain adalah zombie merupakan makhluk yang mulanya merupakan sebuah mayat namun kini bangkit dari kuburnya. Harusnya kalian udah pada tahu lah zombie itu apa, jadi gua nggak perlu menjelaskannya secara detail. Jadi di dalam jurnal ketiga, dijelaskan kalau The Undead memiliki ciri-ciri kulit pucat dan perilaku yang buruk. Karena hal inilah, warga Gravity Falls seringkali salah mengira kalau mereka ini adalah anak-anak remaja. Dikatakan juga bahwa mereka seringkali muncul dalam jumlah yang tidak sedikit. Belum lagi mereka juga sangat rentan dengan cahaya.
yang mana hal ini membuat mereka seringkali terpikat oleh keramaian. Menurut Ford, biasanya para undead ini merupakan sisa mayat dari para penebang pohon yang mati karena terseret banjir. Ford juga pernah melihat para undead yang dulunya merupakan tukang surat, polisi, dan juga bocah pramuka. Yes, serius, ada seorang undead yang merupakan bocah pramuka. Kasihan banget ya, masih bocah udah jadi zombie aja gitu. Para undead ini akan bangkit setiap bulannya, dan seperti zombie pada umumnya, para undead akan menggigit orang-orang yang masih hidup untuk bisa menambah jumlah populasi mereka. Ya, intinya ini adalah cara mereka untuk berkembang biak. Jadi kalian bisa bayangin aja gitu, ada bocah pramuka yang digigit oleh undead dan akhirnya ia menjadi zombie. Ini agak kacau sih, tapi kalau misalnya kita berpikir positif, ya mungkin aja bocah pramuka ini tersesat di hutan dan mati. Lalu bangkit lagi menjadi undead. Tapi kayaknya nggak begitu lebih baik sih. Ford juga menjelaskan kalau tengkorak mereka itu sangatlah keras. Bahkan di dalam jurnal, ia menggunakan kata unbreakable untuk menggambarkan betapa kerasnya tengkorak mereka. Ia sempat mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan kelemahan mereka sama sekali. Karena sadar betapa bahayanya mereka, Ford sempat melakukan berbagai eksperimen sihir untuk bisa mengatasi para undead ini. Dari eksperimennya ini, ia mendapatkan beberapa hasil yang cukup memuaskan. Yang pertama adalah ia menemukan cara untuk menyembuhkan orang yang telah digigit oleh para undead. Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam ramuan ini adalah 1 cup formaldehida, 1 sendok teh garam, 2 sendok thinner, 1/4 darah kadal air, dan sedikit kayu manis untuk penyedap. Meskipun begitu, obat ini hanya akan bekerja selama 10 jam sejak pertama kali berubah menjadi undead. Lewat dari itu, maka orang tersebut sudah pure menjadi seorang undead, atau dengan kata lain, orang itu sudah mati. Selain obat penyembuh, hasil lain dari eksperimen sihir yang dilakukan oleh Ford adalah mantra untuk memanggil para undead. Ketika mantra ini dibaca, maka para undead akan muncul dari tanah selama kurang lebih 24 jam. Sebenarnya tidak begitu jelas kenapa Ford membuat eksperimen ini, tapi mengingat Ford bisa dikatakan sebagai ilmuwan gila, jadi ya wajar aja sih ia akan melakukan apapun demi penelitiannya, meskipun ia tahu bahwa hasil dari eksperimennya ini bisa sangat berbahaya. Selain obat penyembuh dan mantra pemanggil, Ford telah menemukan cara yang paling ampuh untuk mengalahkan para undead ini, yaitu dengan menggabungkan 3 nada harmoni yang sempurna. Yang gue tangkap dari cara ini adalah sekelompok orang harus bernyanyi, dan dari kelompok tersebut mereka harus ada yang bisa menyanyikan menggunakan nada 1, nada 2, dan nada 3 secara bersamaan. Ford baru mengetahui cara ini ketika ia sedang mendengarkan radio, di mana tiba-tiba radio tersebut menampilkan lagu dari Barbershop Quarter, dan seketika tengkorak para undead ini mulai meledak. Buat yang belum tahu, Barbershop Quarter itu seperti ini. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Gua nggak begitu tahu korelasi antara ketiga nada sempurna ini yang dapat menghancurkan tengkorak para undead. Mungkin yang gue bisa perkirakan adalah para undead ini sangat benci dengan lagu tersebut hingga kepala mereka menjadi pecah. Berikutnya, Platypus. The Platypus merupakan makhluk seperti platypus yang memiliki kulit dengan motif hitam merah seperti kemeja panel yang biasa digunakan oleh para penebang pohon. Bahkan dirumorkan juga kalau makhluk ini merupakan sumber bahan utama dari pembuatan kemeja panel bagi para penebang pohon. Awalnya Ford mengira kalau makhluk ini hanyalah legenda saja, tapi tanpa disangka ia menemukan kalau makhluk ini memang benar nyata. Selain memiliki kulit yang bermotif seperti kemeja panel, Platypus memiliki bau seperti sirup maple dan bacon. Menurut Ford, Platypus muda biasanya memiliki garis motif horizontal. Lalu ketika menginjak dewasa, motif garis mereka akan berubah menjadi vertikal. Selain kulit mereka yang memiliki motif, ternyata telur mereka juga memiliki motif yang sama. Buat kalian yang bingung, Platypus sendiri merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bertelur. Kalau kalian selalu mau perhatikan pelajaran di sekolah, harusnya kalian udah tahu lah mengenai informasi makhluk ini. Dikatakan juga bahwa kemeja flanel yang berasal dari kulit Platypus sangatlah hangat ketika dipakai. Tidak hanya itu saja, jaket tersebut dapat mengusir gigitan nyamuk dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain aneh, makhluk ini sebenarnya sangatlah berguna, ya terutama untuk para warga lokal. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang kesannya tuh ya nggak berguna, berbahaya, dan cuman aneh aja gitu. Tapi di sisi lain, gue juga agak khawatir sih dengan makhluk ini bakal diburu oleh orang-orang cuman buat diambil kulitnya doang. Ya kalian tau lah manusia itu gimana. Oke, sekarang kita masuk kembali ke makhluk mengerikan, dan gue yakin kalian semua udah pada tahu makhluk mengerikan selanjutnya. Karena makhluk ini sudah pernah gue masukkan ke dalam list monster mengerikan yang ada di Gravity Falls. Yes, makhluk ini adalah The Island Head Beast. The Island Head Beast merupakan makhluk berupa kepala besar yang memiliki pulau kecil di atas kepalanya. Ford awalnya mengetahui keberadaan makhluk ini ketika ia menemukan sebuah gigi manusia yang berukuran sangat besar di pesisir danau. Dalam salah satu observasinya, ia menemukan
Ia menemukan kalau salah satu pulau kecil yang ada di danau selalu berpindah tempat di setiap pagi. Dari hasil observasi ini, Ford akhirnya menyimpulkan kalau terdapat makhluk yang bersembunyi di balik pulau tersebut. Dan ia juga memperkirakan kalau gigi besar yang sebelumnya ia temukan merupakan milik makhluk tersebut. Meskipun begitu, sebenarnya Ford tidak pernah melihat secara langsung bentuk dari makhluk ini. Itulah kenapa gambar dari makhluk ini sangatlah berbeda dengan yang ditunjukkan ketika Dipper mencoba untuk mendekati makhluk tersebut. Meskipun penemuannya ini bisa dibilang cukup mengerikan, tetapi Ford mengakui kalau danau yang ada di Gravity Falls merupakan tempat yang terbaik untuk bersantai. Hal ini dikarenakan pemandangan yang ada di tempat ini selalu mengingatkannya pada masa lalu, di mana ia dan saudaranya biasanya bermain di pesisir pantai. Meskipun ia tahu kalau misal makhluk ini memang hidup di dekat danau, namun Ford tetap masih suka dengan danau tersebut untuk bisa bersantai. Makhluk selanjutnya bisa dibilang adalah makhluk yang paling kalian kenal. Makhluk ini adalah The Hide Behind. The Hide Behind merupakan sebuah legenda mengenai suatu makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bersembunyi. Saking hebatnya, Ford mengatakan kalau sangatlah mustahil untuk bisa melihat wujud dari makhluk ini. Ford sendiri masih bingung mengenai jenis makhluk apakah ini. Apakah mereka hantu atau makhluk bayangan? Atau hanya orang yang mengalami kekurangan gizi yang takut dilihat oleh banyak orang? Well, satu-satunya bukti mengenai keberadaan makhluk ini adalah dari jejak kaki mereka yang terbilang cukup aneh. Ford menceritakan kalau ia pernah didekati makhluk ini ketika ia sedang berkemah, di mana ia tiba-tiba merasakan kalau ada seekor makhluk yang sedang bernapas di dekatnya. Hal ini membuatnya sangat ketakutan hingga ia berkata kalau ia bisa kembali ke perkemahan itu apabila bulu kuduknya sudah kembali turun. The Cow Circle. The Cow Circle merupakan seekor sapi yang memiliki corak aneh di tubuhnya. Coraknya sendiri memiliki berbagai motif yang berbeda di setiap sapi. Kalau diperhatikan, coraknya ini seperti merupakan simbol yang biasa digunakan oleh alien. Meskipun begitu, Ford masih tidak bisa menyimpulkan arti dari corak yang ada di sapi-sapi ini. Ia hanya bisa memperkirakan kalau corak ini merupakan bagian dari bahasa yang tidak diketahui, atau corak ini hanyalah bagian dari keisengan anak-anak remaja di Gravity Falls. Dalam ceritanya, Ford menemukan makhluk ini setelah ia berhasil keluar dari hutan. Setelah sebelumnya, ia sempat didatangi oleh The Hide Behind di cerita sebelumnya. Dan oh ya, sapi ini berbeda dengan Octavia ya, karena sapi ini cuma memiliki keanehan yang ada di corak tubuhnya, sedangkan Octavia, well, kalian tahu sendiri lah, dia tuh gimana. Dan makhluk terakhir yang ada di pembahasan kali ini adalah Grimloblins. Grimloblins merupakan makhluk setengah goblin dan setengah gremlin. Tidak diketahui apakah makhluk ini tercipta atas perkawinan silang atau memang makhluk ini terbentuk karena adanya anomali yang membuat kedua makhluk ini menjadi satu. Tapi yang jelas makhluk ini memiliki penampilan yang cukup mengerikan. Pada saat Ford bersama dengan asistennya sedang mengobservasi makhluk ini, sang asisten menjadi sangat ketakutan. Ia terus mengeluh kepada Ford hingga tanpa sadar telah mengaktifkan sebuah mesin hyperdrive yang ada di tasnya, yang mana hal ini membuat sang Grimloblin terbangun. Makhluk ini segera menangkap asistennya Ford dengan cakar yang besar, dan ia langsung menatap mata sang asisten. Ford mencoba mengalihkan sang Grimloblin agar ia bisa melepaskan asistennya. Ia mencoba untuk menyiramnya dengan air, tetapi makhluk tersebut malah berubah ke tahap kedua, yaitu tubuhnya menjadi semakin besar dan kini ia memiliki sepasang sayap. Makhluk tersebut segera terbang ke bawah gunung sambil membawa asistennya Ford. Ford berusaha keras mengejar makhluk itu, dan ketika ia hampir kehilangan asistennya, ia menggunakan senjata magnet miliknya agar dirinya bisa tertarik ke atas punggung Grimloblin. Hal ini bisa terjadi dikarenakan mesin hyperdrive yang dibawa oleh asistennya masih berada di tangannya. Sesampainya di atas punggung, Ford segera memukul kepala belakang makhluk itu dengan pistol magnetnya. Dan seketika, sang Grimloblin mulai meluncur ke tanah bersama dengan Ford dan asistennya. Mereka bertiga jatuh ke sebuah peternakan dan mendarat dengan aman di atas jerami. Dengan Grimloblin yang kini tidak sadarkan diri, Ford melihat asistennya kini sedang dalam keadaan panik, gelisah, dan ketakutan. Saking parahnya, ia sepertinya tidak sadar bahwa lengannya sedang patah dan tertusuk oleh beberapa duri beracun milik Grimloblins. Oke, jadi begitulah pembahasan dari beberapa makhluk mengerikan yang ada di jurnal ketiga Gravity Falls. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.